Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, pada sehat semua ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Nah, dari anak-anak ibu ada yang membantu ibu untuk memimpin doa? Saya Bu, Ya, silakan. baik teman-teman dengan kegiatan kita pada hari ini, berdoa dan berdoa selesai. Terima kasih ya kepada Nanda yang telah membantu ibu untuk memimpin doanya. Terima kasih ya pada anak-anak semua yang telah datang untuk memenuhi undangan ibu datang ke ruangan ini. Nah, anak-anak ibu ada yang tahu nggak nih kenapa anak-anak ibu semua dikumpulkan di ruangan ini? Enggak tahu. Belum ada yang tahu ya? Belum. Nah, jadi kenapa anak ibu semua ibu kumpulkan di sini? Kita akan melakukan kegiatan yaitu bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya anak ibu udah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum pernah ya. Jadi belum tahu ya apa itu bimbingan kelompok? Belum. Sini sedikit ibu jelaskan ya. Bimbingan kelompok itu adalah nantinya di mana kita berdiskusi, bercerita, kita membahas isu-isu yang sedang hangat ataupun yang sedang terjadi di sekitar kita. Nah, tujuannya untuk apa ibu? Tujuannya untuk nanti anak-anak ibu lebih memahami diri anak-anak ibu, bisa berani berpendapat, mendengarkan pendapat teman-temannya yang lain. Nah, ada beberapa hal penting yang harus anak-anak ibu dengarkan. Nah, ibu berharap nantinya dalam kegiatan bimbingan kelompok, anak-anak ibu bersikap terbuka, menyampaikan pendapatnya, dan juga menghargai pendapat teman-teman yang lain. Nah, anak-anak ibu kesini dengan sukarela kan? Sukarela, Bu. Anak-anak ibu kesini dengan sukarela, dan ibu berharap nantinya anak-anak ibu berpendapat dan menghargai satu sama lain. Anak-anak ibu nggak perlu khawatir, apa yang nanti anak-anak sampaikan hanya sampai di sini saja. Mengerti? Mengerti, Bu. Nah, anak-anak ibu udah pada kenal satu sama lain belum? Belum ya. Jadi kita berkenalan terlebih dahulu ya. Mau dari ibu dulu atau dari anak ibu? Dari ibu dulu. Dari ibu dulu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama ibu Anggi Syafitri. Biasa ibu dipanggil Ibu Anggi. Nah, untuk perkenalannya ibu ada games yaitu hartai nama. Nanti di mana anak ibu bertepuk di gini 2 kali, baru nyebutkan namanya. Anggi, namanya siapa? Alia Bu, Selanjutnya begitu juga, paham? Paham, Bu. Kita mulai dari mana dulu nih? dari sini. Oke, boleh silakan. 1, 2, 3. Bukti, Reka. Reki. Mega, Ya. Iya. Nah, anak tadi sudah berkenalan, sudah kenal satu sama lain, tentunya nggak berasa satu lagi ya. Nah, seperti yang ibu jelaskan di awal tadi, kita akan Nah, seperti yang di awal tadi, kita akan melakukan bimbingan kelompok. Nantinya kita akan membahas isu-isu yang sedang hangat. Nah, gimana duduknya udah nyaman nih belum? Sudah, Ibu. Ada yang mau izin ke toilet dulu? Enggak ada, Bu. Seperti yang di awal, kita akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, di mana nantinya kita akan membahas isu-isu yang sedang hangat, yang sedang terjadi. Apakah anak-anak ibu siap untuk ke tahap selanjutnya? Siap, Bu. Bimbingan kelompok ini terdapat 2 topik, yaitu topik bebas dan topik tugas. Nah, topik tugas itu topik yang berasal dari ibu. Nah, kalau topik bebas itu berasal dari anak-anak ibu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu topik tugas. Nah, topik tugas itu yang berasal dari ibu. Jadi selanjutnya pada pertemuan berikutnya kita akan melakukan topik bebas. Nah, seperti yang ibu sudah jelaskan, bahwasanya kita akan membahas topik tugas, yaitu mengangkat tentang isu tentang manajemen waktu. Nah, dari anak-anak ibu ada yang tahu nggak sih apa sih manajemen waktu itu? Boleh Neza terlebih dahulu. Jadi menurut saya manajemen waktu itu adalah kemampuan untuk mengelola
mengatur waktu supaya lebih efisien dan teratur dalam mengerjakan aktivitas. Terima kasih ya Neja, kita beri atas pada Neja. Selanjutnya, Repi. Kurang lebih sama Bu, manajemen waktu itu kemampuan seseorang dalam membagi waktunya Bu, agar kegiatan atau tugasnya itu dapat dikerjakannya dengan baik. Sekali ya, jadi tadi Niza dan Repi memberikan pendapat tentang mengenai manajemen waktu. Manajemen waktu adalah kemampuan seseorang untuk mengelola, mengatur waktunya agar kedepannya lebih efisien. Nah, menurut Anda Ibu nih, apa sih ciri-ciri seseorang tidak bisa memanajemen waktunya dengan baik? Mungkin kira-kira tuh nunda-nunda suatu kegiatan gitu Bu. Dari pipa menunda-nunda suatu kegiatan. Ini ada yang lain? Apa sih? Menurut saya Bu, ciri-ciri orang nggak manajemen waktu itu telat bangun pagi Bu, terus jadinya ke sekolah jadi juga telat Bu. Ini menurut Chelsea, telat bangun pagi, ke sekolah juga akan telat pagi. Ini ada yang lain? Sama semuanya. Nah, sekali ya, ciri-ciri seseorang nggak bisa memanajemen waktunya, tentunya pasti dia telat bangun pagi, suka menunda-nunda kegiatan yang akan dia laksanakan. Nah, menurut anak-anak Ibu, apa sih dampak dari tidak bisanya memanajemen waktu? Ibu, dampaknya itu kegiatannya itu tidak akan maksimal Bu, kegiatan yang akan dikerjakan Bu. Dari yang dia tadi dampaknya kegiatannya nggak akan maksimal nih ya. Ada lagi yang lain? Ini silakan Ibu. Dampaknya mungkin aktivitas kayak keteteran gitu Bu. Dari Neza, dampaknya itu kegiatannya aktivitasnya ternyata tuh nggak beraturan gitu. Nah, tadi kita sudah membahas nih apa namanya waktu, ciri-ciri seseorang nggak bisa mengatur waktunya dan juga dampaknya. Kira-kira dari anak-anak Ibu, apa sih solusi untuk kita bisa lebih manajemen waktu lagi nih? Kira-kira apa? Mungkin kita bisa membuat jadwal gitu Bu, jadi kegiatan apa aja yang akan kita lakukan, jadi kita susun dulu kayak to-do list gitu. Menurut Alia solusinya membuat jadwal nih apa aja yang akan kita lakukan, jadi lebih terjadwal. Ada lagi yang lain? Ya, Chelsea. Jadi Bu, menurut saya solusinya misalnya Bu, dia manajemen waktunya gara-gara telat ini Bu, masuk kelas misalnya. Jadi malam itu jangan begadang dia, terus juga setel alarm Bu, biar bangunnya tepat waktu. Ini solusi dari Chelsea, jangan begadang nih kita jadi ke sekolahnya lebih tepat waktu. Iya Bu. Dari anak Ibu ada lagi solusinya? Repi? Mungkin bisa membagi waktu Bu, antara kegiatan yang akan kita lakukan sama waktu istirahatnya, terus sama waktu hiburannya Bu. Repi tadi lebih mengatur waktu nih, mana kegiatannya, mana ada lagi solusinya? Mungkin itu yang prioritas sekolah tadi kan contohnya itu kayak kita benar-benar kegiatan misalnya kan salah satu bentuk nggak bisa manajemen waktu kan Bu. Jadi itu bisa di-install yang mana yang lebih prioritas itu yang tugas. Kita membuat kalau prioritas yang mana yang kegiatan. Jadi kita sudah membahas tentang manajemen waktu, ciri-ciri seseorang tidak bisa manajemen waktu, dan juga dampaknya seperti apa. Lalu solusinya tadi anak-anak Ibu sudah memberikan solusi. Nah, Ibu meminta dari anak-anak Ibu untuk berkomitmen ke depannya lebih memanajemen waktu. Mau mulai dari mana dulu? Silakan sih. Saya berkomitmen akan mengatur waktu saya lebih baik lagi. Selanjutnya, Saya berkomitmen untuk bisa lebih manajemen waktu saya lagi. Saya berkomitmen untuk lebih manajemen waktu saya lagi. Saya berkomitmen untuk mengatur dan membagi waktu saya dengan baik. Saya berkomitmen untuk bisa manajemen waktu. Saya berkomitmen untuk selalu memanajemen waktu saya dengan lebih baik dan tidak menunda-nunda. terima kasih ya pada Ibu semua telah menyampaikan komitmen. Dan Ibu berharap kedepannya anak Ibu bisa lebih memanajemen waktunya lagi. Nah, tampaknya udah agak lesu nih ya anak Ibu ya. Mau SDK dulu? Mau. Ya. Nah, SDK-nya
namanya itu tepuk semangat. Dari itu belum? Belum. Ibu contohnya terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. 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 Bisa? Oke, Bu. Kalau ini ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, terasa ya kita sudah di akhir penghujung kegiatan kita pada kali ini. Nah, sebelum berakhir kegiatan kita, Ibu meminta dari anak-anak Ibu semua menyampaikan kesannya ataupun kesimpulannya yang didapat pada kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Oke, Ibu silakan. Mungkin pesannya seru ya Bu, karena dari depan pengalaman berbagi, berdiskusi juga sama teman-teman semuanya. Terus kesimpulannya kita tuh jadi tahu kayak mana kalau misalnya cara kita memanajemen waktu, mulai dari buat to-do list, terus atur skala prioritas dan lain-lainnya. Terima kasih ya, dari masalahnya ada lagi? Sama. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, apakah kegiatan bimbingan kelompok kita mau dilanjutkan? Mau. Nah, untuk tempat, waktu ada saran atau tetap sama nih? Sama. Sama ya, sama di tempat yang sama. Oke, baik. Nah, dari anak-anak Ibu ada nggak nih menyampaikan pesannya ataupun harapannya untuk kegiatan kita selanjutnya? Ya, siap-siap. Harapannya semoga untuk kegiatan minggu depan anggotanya ditambah lagi Bu, biar tambah seru. Kedepannya lebih ditambahkan lagi anggotanya biar lebih seru lagi ya. Iya Bu. Ada lagi? Mungkin bisa bawa snack Bu. Dulu snack ya. Selanjutnya Sama Bu, snack atau minuman gitu. Ibu tampung ya semua pesan dan harapannya. Semoga kedepannya Ibu bisa memenuhi sarannya dari anak-anak Ibu semua. Nah, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu semua yang sudah berpartisipasi aktif dan juga mendengarkan pendapatnya yang lain. Nah, tadi kita diawali dengan doa, begitu pun dengan di akhir kita tutup dengan doa. Ada yang mungkin doa? Saya Bu, silakan Bu ya. Dari teman-teman kita tutup kali ini dengan berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Lutfia. Nah, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kembali lagi dan Ibu minta maaf jika ada salah kata perkataan Ibu yang menyakiti anak Ibu. Ibu minta maaf ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.